kelompok 12 Kewarganegaraan ingin mempresentasikan mengenai peran guru dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang akan dipresentasikan oleh teman kami Cahya Rizka Syara, Farisa Aulia Rahman, Iki Nur Widiana. Berikut penjelasan kami yang akan dijelaskan pertama oleh Kak Cahya. Untuk yang pertama yaitu definisi guru atau pendidik dalam pendidikan. Kalau kita merujuk ke aturan formal seperti UU Nomor 14 Tahun 2005 atau definisi KBBI, guru itu intinya adalah pendidik profesional. Tugasnya itu mulai dari mendidik, mengajar, membimbing, menilai, sampai mengevaluasi siswa di sekolah formal. Seseorang disebut guru itu bukan cuma karena punya gelar sarjana saja. Yang paling penting itu mereka punya kompetensi untuk mengubah siswa dalam 3 aspek, yaitu kognitif atau cara berpikirnya, lalu afektif atau sikapnya, dan juga psikomotorik atau keterampilannya. Oleh karena itu ada slogan going further di slide ini. Tidak sekarang guru harus melangkah lebih jauh untuk memicu kreativitas siswa, berpikir kritis, dan juga kemampuan problem solvingnya agar kita semua itu siap bersaing di dunia luar. Lanjut untuk pengaruh guru. Pengaruh nyata guru untuk generasi penerus. Pengaruh guru itu sangat besar dan mendalam. Guru zaman sekarang itu bukan lagi sekadar orang yang datang ke kelas dan mengajar lalu pulang, tapi lebih ke agent of change atau agen perubahan. Seperti yang terlihat, yaitu membentuk 3 pilar penting: karakter, membentuk kepribadian yang kuat; 2, pola pikir, mengarahkan cara pandang siswa terhadap sesuatu; dan nilai moral atau menanamkan etika dan sopan santun. Nah, tujuannya itu apa dari ketiga aspek ini? Itu untuk menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan Indonesia. Targetnya itu kita bisa menjadi generasi yang aktif, proaktif, dan juga punya profil pelajar Pancasila seperti yang dicita-citakan dalam tujuan pendidikan di Indonesia. Lalu lanjut saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam melahirkan generasi penerus bangsa. Yang pertama, membentuk karakter generasi penerus bangsa. Jadi peran pertama guru adalah membentuk karakter peserta didik. Karakter yang baik menjadi dasar keberhasilan seseorang, bukan hanya kemampuan akademiknya. Dengan cara yang pertama menanamkan nilai moral dan etika seperti kejujuran, sopan santun, dan menghargai orang lain. Yang kedua, membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab. Misalnya datang tepat waktu, mengerjakan tugas, dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa nasionalisme, yaitu mencintai bangsa, menghargai keberagaman, dan menjaga persatuan Indonesia. Contoh, misalnya guru mengajarkan siswa untuk selalu jujur saat ujian dan menghormati teman yang berbeda suku atau agama. Yang kedua, guru sebagai pendorong inovasi dan kreativitas. Selain mengajar, guru juga mendorong siswa agar mampu berpikir kreatif dan menemukan solusi terhadap berbagai masalah. Contohnya, yang pertama, mendorong siswa berpikir kritis, bukan hanya menghafal. Yang kedua, mengembangkan kreativitas, misalnya melalui proyek atau diskusi. Yang ketiga, membimbing siswa menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Contoh, guru memberikan tugas membuat video pembelajaran atau presentasi sehingga siswa belajar berpikir kreatif. Yang ketiga, guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru berperan meningkatkan mutu pendidikan dengan menciptakan proses belajar yang menarik dan efektif. Dengan cara yang pertama, 1,
menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kedua, memanfaatkan teknologi seperti laptop, internet, atau aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan potensi setiap siswa sesuai bakat dan minatnya. Contoh, guru menggunakan media pembelajaran digital agar siswa lebih mudah memahami materi. Yang keempat, guru sebagai teladan bagi generasi muda. Maksudnya di sini adalah guru sebagai sosok yang menjadi contoh bagi siswa. Apa yang dilakukan guru seringkali ditiru oleh peserta didik dengan cara: satu, memberikan contoh sikap positif seperti disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menjadi inspirasi agar siswa semangat belajar dan meraih cita-cita. Yang ketiga, menanamkan semangat untuk terus berkembang dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Contoh, guru yang datang tepat waktu dan bersikap ramah akan menjadi contoh bagi siswanya. Yang kelima, peran guru dalam mempersiapkan generasi masa depan. Penjelasannya, guru juga bertugas mempersiapkan generasi agar siap menghadapi masa depan yang penuh persaingan. Dengan cara yang pertama, membentuk generasi yang kompeten dan memiliki daya saing. Yang kedua, menyiapkan siswa menghadapi era globalisasi dan perkembangan teknologi. Yang ketiga, membuka jiwa kepemimpinan, kerjasama, dan kemampuan mengambil keputusan. Contoh, guru memberi kesempatan kepada siswa menjadi ketua kelompok agar belajar memimpin dan bekerja sama. Selanjutnya, ada tantangan guru dalam melahirkan generasi perubahan bangsa. Yang pertama, persoalan adaptasi teknologi dan digitalisasi. Untuk guru saat ini memang harus dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi sehingga bisa memberikan penjelasan yang lebih visual terhadap siswa atau peserta didik, sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan juga terhadap guru untuk memahamkan tentang pengoperasionalan digitalisasi. Untuk berikutnya, tantangan berikutnya adalah pembentukan karakter daerah globalisasi. Ini sangat menarik untuk dibahas bahwa globalisasi ini cukup mempengaruhi generasi muda terutama Gen Z dalam berperilaku dan berpikir untuk menambah atau meningkatkan pemahaman tentang pendidikannya di dunia akademis, sehingga perlu adanya trik-trik khusus dalam memberikan counter atau istilahnya pemberhentian atau apa ya, tidak langsung anak-anak itu mengadopsi secara mentah-mentah. Kemudian untuk berikutnya, kompetensi dan pengembangan profesional. Guru dituntut untuk meningkatkan kemampuannya melalui sertifikasi dan lain sebagainya, peningkatan-peningkatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berikutnya, untuk tantangan berikutnya adalah administrasi dan kebijakan kurikulum. Nah, ini sering kita dalam akhir-akhir ini mengalami berbagai perubahan-perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan. Mungkin kita saat ini masih memakai kurikulum Merdeka, dan juga ada teman-teman dari berbagai pihak untuk memasukkan berbagai macam pendalaman-pendalaman seperti deep learning dan juga kurikulum berbasis cinta dari Menteri Agama. Kemudian untuk berikutnya, keragaman peserta didik. Yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berperan besar dalam membangun pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman, akhlak, dan nasionalisme melalui sistem pendidikan pesantren. Beliau menekankan bahwa seorang pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menanamkan adab, moral, dan tanggung jawab kepada peserta didik.
Mister merupakan guru matematika di SMP Negeri 1 Nongfor Barat, Kabupaten Biak Numfor, Papua, yang dikenal karena dedikasinya dalam mengikuti program guru penggerak. Dalam proses seleksi, Mister rela berjalan kaki sekitar 7 km melewati medan yang sulit dan cuaca hujan untuk memperoleh sinyal internet agar dapat mengikuti tahapan seleksi secara daring. Kisah ini menunjukkan bahwa seorang pendidik memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan kompetensi profesional meskipun menghadapi keterbatasan infrastruktur. Yang kedua ada Jumilah dari Lombok. Jumilah merupakan pendidik dan pegiat pendidikan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang berinisiatif mendirikan ruang belajar dan komunitas pendidikan bagi anak-anak, meskipun dirinya tidak menyelesaikan pendidikan formal hingga tingkat sekolah dasar. Melalui konsep pembelajaran tanpa sekat antara guru dan murid, Jumilah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, partisipatif, dan mendorong setiap individu untuk saling berbagi pengetahuan. Dedikasinya menunjukkan bahwa kepedulian terhadap pendidikan, semangat belajar sepanjang hayat, dan pemberdayaan masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak, khususnya di daerah yang masih memiliki keterbatasan. Untuk kesimpulan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam melahirkan generasi penerus bangsa karena tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembentuk karakter, penanam nilai moral, dan agen perubahan. Guru berperan dalam mengembangkan kreativitas, pola pikir kritis, serta meningkatkan kualitas pendidikan agar peserta didik mampu menghadapi tantangan zaman dan era globalisasi. Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti perkembangan teknologi, keragaman peserta didik, dan tuntutan kurikulum, peran guru tetap menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi perubahan yang mampu membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum